Pak, perkenalkan saya Regina Claudia dari kelas CE1E dengan NIM 2505112162. Di sini saya akan mereview tentang RAM. RAM adalah Random Access Memory. Di sini ada juga jenis-jenis RAM. Jenis RAM itu pertama DDR1. Apa sih itu DDR? Kita ketahui dulu singkatan dari DDR itu apa. DDR itu adalah Double Dead Rate. Double Dead Rate itu ada terdiri dari 5. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan terakhir DDR5. Oke, di sini yang gambar yang saya tampilkan di sini itu adalah DDR1. DDR1 itu dirilis pada tahun 2002. Pada DDR1 ini dia memiliki kecepatan 266 sampai 400 MHz. Jadi kita ketahui bahwa kecepatan di sini lumayan rendah. Yang selanjutnya itu tegangan. Tegangan pada DDR yang pertama itu 2,5 volt. Ini termasuk tegangannya yang boros baterai atau boros daya. Yang ketiga itu ciri-cirinya. Ciri-ciri pada DDR yang pertama itu yaitu bandwidth-nya itu kecil. Terus dia gampang panas dan jarang dipakai untuk saat ini. Untuk sekarang ini dia sudah mulai jarang dipakai. Selanjutnya itu dia cocok digunakan di PC yang lama. PC yang lama itu contohnya yang itu Intel Pentium 4 generasi awal. Selanjutnya itu AMD Athlon XP. Dan yang ketiga itu motherboard chipset lama. Misalnya seperti Intel 845, Intel 850, dan Intel 865. Dan yang kedua itu VIA atau FIA, KT 400 atau KT 600. Oke, selanjutnya saya akan membahas DDR2. Selanjutnya sini saya akan membahas DDR2. DDR2 itu dirilis pada tahun 2004. Seperti yang di awal tadi, bahwasannya saya akan mereview kecepatannya. Kecepatan pada DDR yang kedua itu kecepatannya lebih cepat dibandingkan DDR yang pertama pastinya. Kecepatannya itu 533 sampai 800 MHz. Pastinya lebih cepat dibandingkan dengan DDR yang pertama. Yang kedua itu tegangannya 1,8 volt dibandingkan DDR yang pertama tadi yang lebih boros daya, sedangkan DDR yang kedua itu lebih hemat dayanya. Selanjutnya itu ciri-cirinya. Ciri-ciri DDR yang kedua ini dia lebih cepat dan lebih dingin dari DDR yang pertama. Yang kita ketahui tadi DDR yang pertama itu dia agak sedikit lemot ya, terus dia mudah panas, dibandingkan DDR yang kedua ini dia lebih cepat dan lebih dingin lagi. Ini cocok pada PC tahun 2006 sampai 2010. Apa sih PC yang 2006 sampai 2010 itu? Ciri-cirinya itu yaitu Intel Pentium D. Yang kedua itu Intel Core Duo atau Intel Core Quad generasi awal. Terus yang ketiga itu AMD Athlon 64x2 64x2. Yang keempat itu motherboard chipset. Motherboard chipsetnya itu ada dua. Yang pertama itu yang Intel G31, Intel G41, Intel 945, dan Intel 965. Dan yang terakhir itu AMD 690G dan AMD 740G. Oke, di sini saya akan mereview DDR yang ketiga. Selanjutnya di sini saya akan mereview DDR yang ketiga.
DDR yang ketiga itu memiliki kecepatannya itu 1066 sampai 2133 MHz. Pasti jauh lebih besar dibandingkan DDR yang kedua. Yang kedua itu tegangannya. Tegangannya pada DDR yang ketiga ini 1,5 volt atau 1,35 volt. Di sini ciri-ciri dari DDR yang ketiga itu, yang pertama itu lebih stabil lagi, terus lebih murah, dan paling umum di PC atau di laptop generasi lama. Yang kita tahu tadi DDR yang sebelumnya itu kurang stabil, seperti lemot, agak lambat gitu. Sedangkan DDR yang ketiga ini sudah lebih mendingan, lebih baik lagi dia, lebih stabil, lalu dia harganya lebih terjangkau dan paling umum digunakan di PC atau di laptop. Cocoknya ini dipakai pada PC Intel Core i13, i15, i17 generasi 1-4. Lalu AMD FX series, dan yang ketiga itu motherboard chipset. Motherboard chipset itu ada 2, Intel H55, H61, B75, lalu Z77. Dan pada AMD itu AMD 970, lalu AMD 990 FX. Ini generasi PC yang jadul. Ini termasuk jadul, tetapi masih layak untuk dipakai lah. Oke, selanjutnya saya akan mereview DDR yang keempat. Selanjutnya sini saya akan mereview DDR yang keempat. DDR yang keempat itu dirilis pada tahun 2014. Itu DDR yang keempat itu memiliki kecepatan 2133 sampai 3200 plus MHz. Sama seperti yang di awal tadi, bahwasanya setiap dia pergantian DDR itu pasti kualitasnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu tegangan pada DDR yang keempat itu 1,2 volt, jauh lebih hemat daya. Ciri-ciri yang pertama pada DDR yang keempat itu yaitu lebih cepat. Dibandingkan DDR 1, 2, dan 3 itu, DDR yang keempat ini lebih cepat dibandingkan DDR 1 sampai 3. Selanjutnya itu kapasitas yang besar. Kita ketahui bahwa kapasitas DDR 1 sampai kapasitas di DDR 3 itu lebih kecil dibandingkan DDR yang keempat ini. Lalu DDR yang keempat ini paling banyak dipakai di saat ini karena mungkin masih belum terlalu lama, jadi ini masih paling banyak dipakai untuk saat ini. Ini cocok digunakan untuk PC atau laptop modern. Kita tahu bahwa setiap tahunnya pasti PC atau laptop itu berkembang yang lebih baik, lebih jauh, lebih bagus lagi. Itu cocoknya untuk DDR yang keempat itu banyak sekali yang cocok DDR yang cocok digunakan itu untuk DDR yang keempat itu. Yang pertama itu untuk PC atau laptop harian itu bisa untuk browsing, nonton, belajar, dan itu memiliki kestabilan dan hemat dalam segi daya dan banyaknya lagi. Yang kedua itu cocok untuk gaming yang menengah dan gaming yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya itu cocok untuk mengedit video dan desain grafis. Banyak yang kita ketahui bahwa PC atau laptop itu digunakan untuk mengedit ataupun mendesain video, foto, dan lain-lainnya. Makanya DDR yang keempat ini cocok untuk digunakan untuk editing video dan desain grafis.
Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang DDR yang terakhir, yaitu DDR yang kelima. Selanjutnya sini saya akan mereview DDR yang terakhir, yaitu DDR 5. Oke, di sini seperti yang awal-awal tadi, bahwasanya saya akan mereview kecepatan. Pada kecepatan DDR yang kelima ini, dia jauh lebih cepat dibandingkan DDR yang lainnya. Itu tentu saja kecepatan pada DDR yang kelima itu, tapi tunggu dulu, DDR yang kelima itu dirilis pada tahun 2020, tetapi untuk dijual dipasarkan pada tahun 2021. Untuk kecepatannya pada DDR yang kelima itu mencapai 4.800 sampai 7.200 plus mHz, lalu memiliki tegangan 1,1 volt. Kita tahu bahwa semakin kecil tegangannya, maka itu termasuk DDR-nya termasuk yang bagus. Lalu di ciri-ciri pada DDR yang kelima ini memiliki paling cepat dibandingkan DDR yang sebelum-sebelumnya tadi yang sudah kita bahas, dan bandwidth-nya tinggi. Kita tahu DDR yang pertama itu bandwidth-nya sangat-sangat rendah, dan di DDR yang kelima ini dia memperbarui lagi, memiliki bandwidth yang sangat tinggi dan mempunyai on-chip PMIC untuk efisiensi daya. Lalu pada DDR yang kelima ini cocok untuk gaming berat. Kita tahu pada zaman sekarang ini gaming itu banyak sekali sudah menguasai gitu, banyak kelebihannya. Jadi banyak anak muda sekarang itu menggunakan PC atau laptop itu untuk gaming. Jadi pada DDR yang kelima ini sangat cocok untuk gaming yang sangat berat. Misalnya gaming yang sangat berat itu AAA dan FPS tinggi. Lalu editing video, foto dan lain-lainnya itu sampai 5K sampai 8K. Rendering. Dan yang ketiga itu programming, bisa cocok untuk programming, AI dan aplikasi berat lainnya. Dan yang terakhir itu adalah cocok untuk PC high-end dan future-proof. Oke. Jadi pada DDR yang kelima ini jauh lebih bagus dibandingkan DDR yang sebelum-sebelumnya tadi. Oke, di sini saya akan memilih DDR yang terbaik menurut saya di antara DDR 1 sampai DDR yang kelima. Tentu saja yang pasti yang diketahui, yang kita pilih dari DDR 1 sampai DDR 5 itu yaitu DDR yang kelima. Kenapa begitu? Alasannya yang pertama itu DDR yang kelima itu memiliki kapasitas yang lebih cepat dibandingkan DDR yang sebelumnya. Selanjutnya itu DDR yang kelima ini paling hemat daya dibandingkan DDR yang sebelumnya. Kita tahu DDR yang sebelumnya boros daya, jadi DDR yang kelima ini tidak perlu untuk selalu mengisi daya terus-menerus. Selanjutnya itu yang ketiga itu paling stabil untuk multitasking dan gaming. Kita tahu DDR yang kelima itu bisa serba apapun dia bisa. Misalnya kita mau download aplikasi yang berat untuk bermain game, untuk buka AI dan lain-lainnya. Jadi DDR5 itu paling stabil dibandingkan DDR yang sebelumnya. Selanjutnya itu DDR yang kelima ini memiliki teknologi terbaru. Kita tahu bahwasanya setiap DDR yang dirilis setiap
tahunnya pasti memiliki teknologi yang terbaru. Tidak mungkin kan begitu-begitu saja. Jadi untuk pilihan saya memilih DDR yang kelima. Tetapi kita melihat dulu ke kapasitas laptop kita atau PC kita. Kalau misalnya perangkat kita bisa mendukung DDR5, maka pilihlah DDR yang kelima. Tetapi kalau perangkat kita tidak mendukung, maka DDR4 juga adalah pilihan yang terbaik. Jadi itu tergantung kepada kapasitas perangkat kita. Kalau perangkat kita mendukung DDR5, maka DDR5 lah yang terbaik. Tetapi kalau perangkat kita tidak mendukung DDR5, maka DDR4 juga cocok untuk pilihan yang terbaik. Oke, sampai sini video review dari saya. Kurang lebihnya atau salah. Oke, sampai sini video review RAM saya dari DDR yang pertama sampai DDR yang kelima. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan maupun perlakuan. Terima kasih dan selamat siang, Pak.